Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, dia tuh kan protektif banget sama anak-anak. Kita lagi bawa anak-anak pergi malam-malam, anak-anak nggak tidur siang, diteleponin sama dia. Biasa kalau mbak di rumah tuh telepon majikannya kan bilang, permisi Pak, mohon maaf Pak, ngomongnya kan biasa gitu ya sama majikan kalau gitu telepon. Ini enggak, anak-anak dibawa sampai malam, memang nggak pulang-pulang. Ditelepon sama dia karena dia tuh concern, besok tuh mau sekolah, nggak tidur siang. Telepon saya tuh awal-awal kalau ngomong gitu, posisi di mana? Emangnya gue grab car apa? Posisi di mana? Nggak ada basa-basinya gitu. Posisi di mana gitu. Ngomongnya kayak gitu. Ada apa sih Busal? Itu anak-anak gak tidur siang. Anak-anak dibawa-bawa sampai malam aja, ditaruh teleponnya cerek gitu. Ini orang anak-anakku, kok kamu yang sewot sih gitu. Gimana coba? Saya sama istri saya kita ketawa-ketawa karena memang dia sayang banget sama tuh anak-anak. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Saya mau teruskan yang lalu. Saya ingat saya dulu di lalu itu membahas tentang arti daripada kekristenan. Ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang, dan kalau kita mengerti pelan-pelan kita ngerti bobot daripada kebenaran ini, kita akan makin merdeka. Dan saya melihat banyak sekali orang dimerdekakan karena menerima kebenaran ini. Sekali lagi, perbedaan yang sangat mencolok antara orang Kristen dengan orang yang beragama Kristen. Kita harus betul-betul paham gitu ya. Orang yang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya orang yang sekedar hanya pelayanan belum tentu dia nyembah Tuhan. Saya melayani Tuhan di atas mimbar sini. Saya bisa aja ngomong macam-macam. Saya bisa aja ngajar sesuatu yang saya pelajari dari Alkitab. Belum tentu saya nyembah Tuhan. Indikasi pertama supaya misalnya mau dicek itu Pak Billy nyembah Tuhan atau enggak. Indikasi pertama yang paling sederhana, cek sama orang di rumah saya. Ketika dia dalam tekanan, dia ngapain di rumah? Karena mereka orang terdekat sama saya. Istri saya, kedua anak saya, mbak yang kerja sama saya. Ketika dalam tekanan dia ngapain sih? Gitu. Kalau mereka bilang, wah itu galak itu orang, saya nggak nyembah Tuhan. Saya munafik di depan sini. Karena yang Bapak Ibu lihat saya di depan sini adalah sosok Billy Lantang yang nggak ada rambutnya, seperti bohlam lampu mengkilat gitu ya. Terus nanti bawa firman, ngajarin firman, terus kita amen-amen, terus nanti bilang, tadi itu pembicaranya ngomong gini-gini, aku diberkati. Itu semua percuma. Kalau di belakang ini semuanya, saya nggak benar hidupnya. Saya marah-marahin orang lah dan lain sebagainya, nggak mencerminkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saya hanya sekedar melayani, tetapi nggak menyembah Tuhan. Dan itu sangat bahaya. Nah sebaliknya, orang yang menyembah Tuhan sudah pasti dia melayani Tuhan. Udah pasti. Dia nggak usah ngapa-ngapain, bahkan dia nggak usah berdiri di atas mimbar. Dari hidupnya, dia udah melayani Tuhan. Karena dia nyembah dari hatinya. Nyembah Tuhan itu berarti segenap hidup saya berikan untuk Tuhan. Dan itu pasti kelihatan sama orang di sekitar dia. Dan itu dia udah melayani Tuhan. Orang diberkati sama dia. Orang diberkati dari tutur katanya, orang diberkati dari tindakan perkataannya. Orang terinspirasi sama dia. Ada mbak yang kerja di rumah saya sudah 25 tahun. Seusia anak saya. Dia yang sangat dekat dengan kami. Dia kalau hari Senin itu biasanya saya tidur agak siang, sampai siang lah. Nah terkadang kalau istri saya pagi-pagi udah pergi, baik itu dia olahraga atau nganterin anak saya sekolah, mbak itu terkadang kalau nggak pegang uang tuh suka ngetok kamar minta uang buat tukang sayur. Karena saya punya langganan tukang sayur yang datang ke rumah, namanya Pak Kumis, karena dia berkumis. Itu sayur yang paling lengkap, paling fresh memang si Pak Kumis itu. Saya berkali-kali foto sama dagangannya dia. Wah luar biasa, saya sering ngobrol sama dia. Bahkan saya pernah naik di atas sepedanya. Pak Kumis, saya cobain ya, bawain itunya, gerobak yang besar gitu kan. Berat loh, tukang sayur.
Saya udah pesan sama Mbak di rumah, kalau hari Senin jangan ketok-ketok pintu kamar. Karena kalau saya kebangun, nggak bisa tidur lagi. Sementara lagi nikmat-nikmatnya tidur, capek soalnya kan habis hari Minggu pelayanan panjang. Kadang-kadang pengen tidur sampai siang gitu, sekali-sekalinya pengen tidur sampai jam 8, jam 9 gitu ya. Diketok. Ketok. Dia agak galak kalau di rumah saya, karena dia kayak manajer rumah gitu. Terus kalau ngomong tuh nggak ada permisi-permisinya gitu. Saya udah bilang sama dia, namanya Ibu Sal. Ibu Sal sekali-sekali liatin khotbah saya kalau saya lagi di gereja, nonton. Saya sering ceritain Ibu Sal loh. Ceritain apa? Jangan ngawur-ngawur loh ceritanya. Lucu orangnya. Diketok kamar saya. Terus saya buka kan, dengan ngantuk-ngantuk gitu. Apa sih Ibu Sal? Uang sayur gitu. Kalau ngomong tuh galak gitu. Uang sayur gitu. Karena udah kayak keluarga sama saya. Terus saya gini, Bu Sal, ini hari apa? Astagfirullahaladzim, hari Senin. Dia inget, tidur lagi. Dia langsung pergi gitu. Saya gak bisa tidur. Apakah abis itu saya marah-marah sama dia? Pokoknya mulai hari ini portal tutup aja, tukang sayur nggak boleh kesini lagi. Udah nggak usah beli sayur, kita makan daging seumur hidup. Saya nggak pernah ngomong gitu. Dia tahu, bahkan dia yang galak sama saya. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, dia tuh kan protektif banget sama anak-anak. Kita lagi bawa anak-anak pergi malam-malam, anak-anak nggak tidur siang, diteleponin sama dia. Biasa kalau mbak di rumah tuh telepon majikannya kan bilang, permisi Pak, mohon maaf Pak, ngomongnya kan biasa gitu ya sama majikan kalau gitu telepon. Ini enggak, anak-anak dibawa sampai malam, memang nggak pulang-pulang. Ditelepon sama dia karena dia tuh concern, besok tuh mau sekolah, nggak tidur siang. Nelfon saya tuh awal-awal kalau ngomong gitu, posisi di mana? Emangnya gue grab car apa? Posisi di mana? Nggak ada basa-basinya gitu. Posisi di mana gitu. Ngomongnya kayak gitu. Ada apa sih Bu Sal? Itu anak-anak nggak tidur siang. Anak-anak dibawa-bawa sampai malam aja, ditaruh teleponnya, cerek gitu. Ini orang, anak-anakku, kok kamu yang sewot sih gitu. Gimana coba? Saya sama istri saya, kita ketawa-ketawa karena memang dia sayang banget sama tuh anak-anak. Sampai di rumah dia gendong tuh anak, badannya besar kan, itu anak masih kecil-kecil digendong sambil ngedumel gendongnya. Anak-anak udah malam dibawa-bawa aja gitu. Ini anak-anakku juga, kenapa kamu yang sewot sih gitu. Cuman saya tersenyum aja karena dia memang sayang banget sama mereka. Sampai yang kecil nih kemarin hari tahun ini kan sih. Jadi gini loh, ini saya curhat dulu sebentar ya. Baru kita dengerin isi hati Tuhan ya. Tahun ini nih anak saya yang kecil nih kan mau kuliah pergi jauh. Jadi saya mau minta Bapak Ibu bantu doa. Jadi gini, istri saya tuh agak sensitif, saya juga sedih gitu. Kemarin saya masuk ke kamar anak saya nangis tiba-tiba. Saya bilang, aduh nih gini rasanya ntar nggak ada dia. Sebentar lagi anak-anak nggak ada, dua-duanya udah pergi udah sekolah, yang satu udah pergi, satu lagi mau pergi gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, kita bentar lagi berduaan lagi loh. Jadi agak-agak sensitif nih tahun-tahun ini. Nah terus saya bilang gini sama dia, udahlah sayang, kita piara anjing lah gitu. Gak mau aku, dia bilang gitu. Kenapa sih? Kan lucu, golden retriever gitu kan lucu gitu. Biar kita ada hiburan gitu. Gue udah nggak perlu gitu. Ntar repot ngurusnya gitu lah Pak. Nah ini maksudnya saya mau curhat. Tolong doain nanti malam sebelum tidur, Tuhan gerakan istrinya Pak Billy, hatinya supaya dia mau punya anjing. Ya, sedih saya. Karena ini tahun-tahun sensitif gitu loh. Ya, oke. Kita belajar firman Tuhan ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-9. Coba lihat ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Ini ayat sederhana, tetapi ini ayat benar-benar kalau kita mengerti, ini nampar kita banget. Ini nampar saya banget. Di waktu saya pertama kali bertobat, kemudian saya boleh baca ini ayat nggak pernah saya renungkan gitu, karena terlalu indah bagi saya. Dikatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku. Yesus sebagai manusia, dia mengatakan seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kemudian timbul sebuah kalimat yang sangat indah. Dia bilang gini, tinggallah di dalam kasihku itu. Perhatikan ini baik-baik. Tinggal di dalam kasih itu adalah sebuah bahasa Yunani yang artinya meno. Meno itu artinya adalah continue to dwell in my love. Teruskan tinggal di dalam kasihku. Kalau saya bisa tambahkan,
kamu nggak perlu usaha apapun. Ketika kamu terima Yesus sebagai juru selamat, engkau sudah dikasihi. Bahkan sebelum engkau terima Dia, engkau bahkan juga sudah dikasihi. Sekarang tugasmu hanya teruskan tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, terus sadarkan hidupmu bahwa setiap hari kamu belajar terima dari Tuhan sebelum kamu sanggup untuk memberi hidupmu untuk Tuhan. Oke, perhatikan ini baik-baik. Pengikut Kristus, berarti hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Camkan ini baik-baik. Di sisi satunya, secara agamawi kita diajarkan untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu supaya Tuhan layakan kita. Makanya orang agamawi akan kejar jawaban doa. Orang Kristen sebagai pengikut Kristus, karena dia belajar terima sebelum memberi, dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena itu momen yang paling indah. Karena di situ dia terima banyak hal indah selagi nunggu jawaban doa. Hal indah apa? Keintiman terjadi di situ. Pertumbuhan rohani terjadi di situ. Perubahan karakter terjadi di situ. Ya, karakter jadi tahan uji terjadi di situ. Selagi nunggu jawaban doa. Orang Kristen yang mengejar isi hati Tuhan akan paham bahwa waktu saya berdoa, saya sudah disiapkan paling tidak ada 4 opsi jawaban dari doa saya. Ya, tidak, tunggu, atau dikasih yang lain. Minta A dijawab B. Dan semua jawaban doa itu ketika diberikan bagi saya, jawaban doa itu pasti terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kapan Tuhan mau kasihnya, terserah Tuhan, karena itu pun Tuhan tahu waktu yang terbaik. Paham ya? Jadi kita nggak akan fokus sama itu lagi, karena kita tahu itu kedaulatan Tuhan, itu waktunya Tuhan. Selagi kita nunggu jawaban doa, kita nikmati penyertaan Tuhan. Selagi nunggu jawaban doa, di situ terjadi hal-hal besar dalam hidup ini. Terjadi hal-hal yang sangat indah di dalam momen itu. Nah, kalau ayat ini kita nggak paham, tinggal di dalam kasih-Nya, kita stay in His love, kita nggak memerlukan upaya apapun supaya Tuhan mengasihi saya mau melakukan apapun juga nggak akan membuat Tuhan makin mengasihi saya, enggak. Semuanya dikasih sama Tuhan sama. Kasihnya Tuhan sama. Jadi titik vertikal, titik ketika kita sama Tuhan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Itu sebabnya ketika kita menerima dan kita akhirnya hidupnya dipenuhi di dalam sini, akhirnya hubungan horizontalnya beres. Karena hidup horizontal dengan sesama kita, kita harus mulai dari titik memberi, bukan menerima. Jadi sama Tuhannya menerima, sama manusianya dimulai dari titik memberi. Makanya coba baca sama-sama saya ya, Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34. Coba lihat. Dari ayat ini aja kita udah pasti harusnya mengerti. Coba lihat ya. Ini ayat luar biasa. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Bahkan menerima aja itu dikasih perintah loh sama Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia tuh nggak gampang untuk menerima yang terbaik. Karena gini, ada masalahnya ada 2. Manusia dapat kado terindah dari Tuhan. Masalahnya 2. Yang pertama nggak pernah dibuka kadonya. Jadi kita nggak tahu itu kado terindah. Kita nggak pernah belajar, kayak begini kita nggak belajar. Kita nggak tahu itu kado terindah. Dan ketika kita sampai buka, kita bilang begini, ya nggak mungkin dong ini buat saya. Itu terlalu indah, saya tuh nggak layak dapat itu. Ya, kita akan ngomong gitu. Jadi ada 2 sikap manusia. Jadi itu sebabnya Tuhan bilang ini, karena memang ini terindah dan Tuhan juga tahu kita akan dibohongi sama iblis, dibohongi sama ritual-ritual agamawi yang mengupayakan hidup kita supaya Tuhan berkenan sama kita dan lain sebagainya. Dia memberikan perintah ini, makanya dikatakan perintah baru, karena waktu itu Yesus pun lahir di dalam keluarga Yahudi, agama Yahudi. Dia ikuti semuanya dengan hormat kepada mereka. Pelan-pelan waktu dia mulai mengajar, dia mulai transisi kepada prinsip kerajaan sorga. Dia mulai mementahkan semua ritual-ritual mereka, tapi dia hormati sampai kepada proses penyunatan dan lain sebagainya, diikuti semuanya dari kecil ya.
Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, karena bukan seperti yang dulu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah perhatikan ini, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dia ngajarin sama kita gini, kalau saya bisa balik nih kalimat gini, karena terlebih dahulu kamu sudah menerima kasihnya Tuhan, sekarang tugas kamu untuk memberi kasih itu kepada orang lain. Orang lain seringkali mengasihi kamu dan kamu nggak suka sama caranya dia ketika dia menyakiti hatimu. Sakit hati itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa sakit hati kapan aja. Kepahitan itu bisa kita kontrol. Ya, kepahitan itu bisa kita kontrol. Kita bisa mengambil keputusan untuk tidak kepahitan. Sakit hati itu nggak bisa dikontrol. Banyak orang sakit aja, kayak orang jatuh lah, sakit gitu ya. Sakit hati juga kita nggak bisa dikontrol. Sakit hati itu normal, is okay. Tetapi jangan sampai kepada kepahitan. Itu maksudnya. Jadi kita nggak bisa kontrol kan kasihnya orang itu kepada kita. Jadi itu sebabnya belajar terima dulu, baru kamu bisa memberi. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu sudah penuh di dalam sini dengan kasih Tuhan, kamu akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kamu akan lebih mudah untuk tidak kepahitan sama orang lain. Yang terjadi adalah ketika orang menyerap sesuatu seperti sponge misalnya, dia menyerap air, ketika ditekan sponsnya, yang keluar apa yang dia serap. Misalnya diserap air, ditekan keluarnya air. Makanya ketika ada dua orang tiba-tiba berapa tahun yang lalu masuk ke pintu tol di Jakarta, sama-sama merasa kehormatannya terusik, mereka keluar dari mobil berkelahi, satunya mati. Konyol kan? Karena merasa apa? Gak dihormati. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau dihormati, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Terus firman Tuhan bilang apa? Yuk saling mendahului dalam memberi hormat kepada orang lain. Saling mendahului. Nah gimana kita bisa begitu kalau di dalamnya nggak ada? Istilahnya gini loh, kita tidak bisa memberi apapun, kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita nggak pernah punya kasih Tuhan dalam hidup ini, kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, gimana hidup di sini bisa berkelimpahan untuk akhirnya bisa mengeluarkan kasih itu kepada orang lain, ya. Itu maksudnya. Jadi itu arti daripada firman yang di Yohanes 15 ayat 9. Perhatikan ayat yang ke-10. Diulang lagi sama Yesus. Karena dia tahu ini sangat penting, diulang lagi sama dia, bahkan diperintahkan sama dia. Dia bilang begini. Bayangin ya, suruh terima aja tuh sampai diperintahin loh. Karena Yesus tahu manusia tuh susah untuk terima-terima kayak begini. Karena waktu saat itu dia hidup di dalam zaman yang serba ritual. Semuanya serba lakukan sesuatu, baru nanti Tuhan kasih. Dia lagi kasih tahu sama mereka, sekarang udah gak kayak begitu. Inilah perintah baru. Terima dulu dari saya, baru kamu bisa kasih. Dulu orang taat supaya diperkenankan sama Tuhan. Hari ini kita taat karena kita sudah dikasihi sama Tuhan. Hari ini saya taat karena saya sudah dilayakkan sama Tuhan, bukan untuk dilayakkan. Itu maksud Yesus. Makanya indah banget dia ngomong begini ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, dia katakan, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Sampai tuh kalau seolah-olah Tuhan mau ngomong sama kita, dia ngomong gini, nak terima dong nak, terima nak, terima. Makanya banyak orang tanya gini, gimana sih Pak cara terimanya? Aduh gampang banget ya, sadari dirimu aja. Setiap hari itu kalau saya bangun pagi itu saya ngomong gini, Tuhan makasih ya Tuhan, gak pernah sedetik pun kau tinggalin aku. Makasih ya Tuhan bahwa kasih-Mu tuh tanpa kondisi buat hidup aku. Makasih ya Tuhan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam aku gak pernah ninggalin aku. Makasih ya Tuhan bahwa perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi aku, itu kedaulatan Tuhan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi aku. Seolah-olah kalau saya berdoa, seolah-olah secara manusiawi, seolah-olah saya merasa Tuhan gak dengar. Saya tahu Tuhan pasti dengar. Tuhan gak pernah tinggalin aku. Tangan Tuhan yang perkasa pasti genggam tangan aku. Itu selalu kita harus membuat diri kita sadar bangun pagi seperti itu, supaya kita terus tinggal di dalam kasihnya. Makanya ketika orang gak sadar seperti begini, akhirnya pun hamba-hamba Tuhan mulai mengkhotbahkan hal-hal seperti begini. Bulan lalu contohnya, atau 2 bulan lalu ketika Los Angeles kebakar sama api. Bapak Ibu lihat kota Los Angeles, murka Tuhan terjadi. Tuhan kirim api dari sorga. Kalau ada khotbah-khotbah kayak begitu jangan didengerin. Kenapa?
Karena hari ini nggak ada murka Tuhan. Selesai, percuma dong Tuhan katakan selesai di kayu salib. Betul, mereka adalah orang-orang yang betul-betul bejat, betul. Tetapi pertanyaan saya, sebenci itukah Tuhan sama mereka? Sekarang kita tarik lagi ke perjanjian baru. Yang paling sering intim sama Yesus siapa? Orang berdosa. Dia mampir ke rumahnya Matius, sampai Matius taruh di WhatsApp grup, teman-temannya pada datang semuanya, diundang ke rumahnya dia. Karena dia rasa diterima sama Yesus, jadi murid Yesus. Siapa yang mau mampir ke rumahnya Sakeus? Yesus. Siapa yang nyuruh Sakeus? Akhirnya dia balikin uang-uang yang dia peras. Gak ada yang nyuruh, dia balikin sendiri karena dia terima kebaikan Tuhan. Orang yang terima kasih karunia Tuhan di dalam sini, melimpah hidupnya di dalam sini. Gak ada yang suruh, dia memberikan kepada Tuhan. Makanya orang agamawi akan datang kepada kita ngomong gini, kamu tuh pelayanan dong, biar kamu diberkati. Harusnya ngomongnya bukan gitu ngomongnya. Kamu tuh pelayanan dong, harusnya kamu sadar bahwa sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, dia sudah mati buatmu. Itu harusnya gitu dong. Kebalik-balik akhirnya. Semuanya di dalam ranah agama, semuanya melakukan sesuatu dulu untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Ini perintah baru. Terima dulu dari saya, baru hidupmu berkelimpahan, sampai-sampai kamu akhirnya gak mau buat dosa. Wanita Samaria, penginjil pertama di perjanjian baru, yang didokumentasikan di perjanjian baru. Siapa? Wanita Samaria. Duduk sama Yesus. Suaminya banyak. Dia terima kebaikan Tuhan. Dia nginjil di Samaria. Orang bertobat gara-gara dia. Sekarang saya mau tanya, Tuhan benci sama orang-orang di Los Angeles? Tidak. Dari mana ayatnya? Gak ada. Gak ada. Betul mereka bejat. Saya tinggal di sana 13 tahun, bukan di kota itu. Saya tinggal di situlah, di tengah pokoknya dulu. Saya tahu state atau provinsi California tuh bejat dari dulu. Maaf ya yang pernah tinggal di sana. Memang begitu kok, pasti tahu. Pusat perfilman pornografi di situ. Pusat kelahiran LGBT di situ. Hollywood terang-terangan menolak Tuhan. Penyertaan Tuhan nggak ada, betul. Apakah Tuhan hukum mereka? Tidak. Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api. Dia bilang gini, Dad, itu di daerah Pasadena, Altadena, itu banyak banget orang-orang Indonesia, rumahnya hancur kebakar, Dad. Anak saya cerita ambil nangis, dia bilang, itu kasihan banget, itu orang-orang itu banyak orang gereja loh, Dad, orang-orang Indonesia, habis rumahnya. Oke lah, mereka diganti mungkin sama asuransi, tapi memorinya hilang. Ini mereka yang sudah generasi demi generasi loh lahir di situ. Foto-foto keluarganya habis semuanya. Kasihan banget, dia bilang gitu. Tuhan hukum mereka? Tidak. Terus dihotbahin kayak begitu, jemaat makin ketakutan. Oh, nanti kalau saya buat apa, Tuhan kirim api dari surga. Percuma dong, dia bilang selesai. Itu ya, hal pertama yang terjadi waktu Yesus katakan selesai di kayu salib. Apa yang dia lakukan? Dia robek tabir bait Allah. Dirobek sama dia. Karena di perjanjian lama dikatakan tabir itu adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Apapun yang memisahkan Tuhan sama manusia dirobek sama Yesus. Jangan dijahit lagi tabirnya, jangan dijahit lagi hordennya dengan pengabaran dari atas mimbar seperti begitu. Akhirnya jemaat bilang apa? Wah, kalau saya begini ntar Tuhan murka dan lain sebagainya. Kasih karunia memerdekakan orang, bukan tiket buat dosa. Akibat dosa tetap ada. Itu karena ulah kita sendiri. Saya punya teman yang karena pergaulan LGBT kena AIDS. Apakah Tuhan hukum dia? Bukan. Itu karena akibat dosa dia. Tuhan ampuni, jelas Tuhan ampuni. Itu akibatnya. Orang melakukan sebuah dosa dan dia malu. Itu akibat dosanya dia, bukan hukuman Tuhan atas hidupnya. There is no condemnation. Percuma kata selesai diucapkan sama dia. Selesai itu artinya teleo, tetelestai, komplit di kayu salib. Tetapi tetap akan ada akibatnya kalau kita melakukan itu. Tetapi itu bukan hukuman Tuhan. Kalau misalnya papa saya mau pergi, dia bilang gini, Bill, ini obat merah ya. Kalau ada apa-apa, ini obat merah. Saya adalah orang yang bodoh sekali kalau saya bilang gini sama adik-adik saya, papa mama udah pergi, kita loncat-loncatnya dari balkon sampai berdarah-darah, kita jorok-jorokin kepala ke tembok sampai berdarah-darah. Kenapa? Tenang aja, kan ada obat merah, kan ada betadin. Yang bodoh siapa? Saya. Oke deh, betadinnya nyembuhin luka, abis itu borok kan, kelihatan malunya, kelihatan sama orang. Kenapa kamu luka? Yang malu siapa? Saya. Yang bodoh siapa? Saya.
Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, gitu loh. Sesederhana itu. Makanya saya nggak heran ketika teman saya yang saya udah pernah ceritakan, yang terlibat narkoba bertobat gara-gara kebaikan bapaknya menerima dia apa adanya. Dia pulang mabok diterima, dia pulang mabok diterima sama bapaknya. Bapaknya doain dia berhari-hari, berbulan-bulan, sampai satu hari dia bilang gini, saya nggak mau lagi Tuhan, narkoba Tuhan, saya nggak mau melukai hati Tuhan, saya nggak mau melukai hati orang tua saya. Dia bilang gini sama saya, Bil, aku nggak pakai rehab loh Bil, aku bertobat karena aku menerima kebaikan Tuhan, aku lihat Yesus dalam hidupnya dia. Menerima, berkelimpahan, nggak usah disuruh, akhirnya memberi. Itu Tuhan, itu Yesus, itu yang dia berusaha sampaikan kepada kita. Stay in my love, tinggal di dalam kasihku. Nah, ketika ini terjadi, ya, ini yang saya mau bagikan juga adalah begini. Di dalam hidup ini, udah pasti kita ini pasti akan mengalami masalah, udah pasti. Nah, ada dua persepsi di dalam hidup ini ketika berhadapan sama masalah. Yang pertama begini, kalau berhadapan sama masalah, kalau kita bermitra sama iblis, masalah itu terjadi di dalam ranah yang namanya cobaan. Karena ketika ada masalah, kita akan langsung kelihatan kelemahan kita, langsung. Kalau kita bermitra sama iblis dan kita tidak mau berubah, kita tetap kepada pendirian kita, karena semua masalah akan menunjukkan kelemahan kita. Mungkin cepat marah, cepat asumsi, cepat tersinggung misalnya, ya. Orang-orang seperti begini kan semua kita punya kelemahan. Waktu kita sadar bahwa ada kelemahan itu, ketika orang itu bermitra sama iblis, iblis akan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu cobaan. Makanya kalau ada sebuah masalah, jangan bermitra sama dia, jangan biasakan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Di situ kita akan dibuat sadar. Kita akan dibuat sadar karena ketika ada tekanan keluar tuh aslinya. Makanya firman Tuhan bilang begini, siapa sih yang paham isi hatinya? Yang licik itu, Yeremia 17. Siapa yang paham tentang dirinya sendiri? Karena terkadang kita nggak paham, ada sampah-sampah yang udah nimbun di sini, ketika di dalam tekanan keluar semua tiba-tiba. Nah, itu sebabnya ketika itu terjadi, lihatlah dari sisi yang namanya ujian. Orang yang bermitra sama Tuhan, ketika kelemahannya keluar, dia berikan kelemahan itu kepada Tuhan, dan dia bilang gini, oke Tuhan, aku tahu nih kelemahan aku begini, aku mau bermitra sama Tuhan, Tuhan gunakan ya kelemahan itu. Dan ketika Tuhan menggunakan kelemahan itu, dia akan gunakan untuk membuat kita lebih baik. Kalau iblis, dia akan gunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Makanya saya katakan tadi, orang berantem mau masuk pintu tol, ya pakai emosinya, dia tahu nih kelemahan dia. Waduh, aku cepat marah nih. Dia keluar dari mobil berkelahi, mati satunya. Salah pukul. Masuk penjara dia. Cuman gara-gara rebutan masuk pintu tol. Harusnya apa? Kalau dia sadar, ini kelemahan aku marah nih. Tapi dia langsung bermitra sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dia tahan dirinya, dia tidak ikuti dagingnya yang sangat kuat memang. Dia bermitra dan dia bilang, Tuhan, berikutnya ketika ada terjadi hal kayak begini, aku mau lulus Tuhan. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu. Seringkali di dalam sebuah badai, kita mau keluar dari badainya. Kita bilang gini, aku gak mau, aku gak suka sama badai ini. Kalau kita keluar dari badai itu sama aja kita keluar dari kelas namanya. Karena seringkali badai itu dibiarkan terjadi sama Tuhan, karena itu sekolah kehidupan. Coba lihat ya, kita lihat ya. Ada dua hal yang sangat indah yang Alkitab ajarkan. Markus pasal yang keempat, coba lihat ayat 35 mengatakan begini. Saya pernah bagikan ini sedikit dan coba lihat apa yang terjadi. Markus 4 ayat 35. Sama-sama di badai, dua-dua peristiwa ini sebentar saya akan kasih tahu lagi yang satu lagi. Dua-dua sama-sama ada di badai, ya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang, artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kalau saya yang ngajak Bapak Ibu pergi ke seberang, saya nggak bisa jamin, betul ya. Tapi kalau Yesus yang ngomong, pasti akan sampai ke seberang dengan selamat, karena yang keluar dari mulutnya firman. Pertanyaan berikutnya, apakah dia tahu akan ada badai? Jelas. Apakah dia tahu dia akan tidur di buritan? Sebagai manusia dia lemah. Tahu.
Itu sebabnya firman ini memproteksi mereka sebelum mereka masuk ke dalam badai. Mereka nggak tahu akan ada badai. Yesus pasti udah tahu, dia maha tahu kok. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di titik ini harusnya jangan dibangunin sama murid-muridnya. Sekarang gini, ada ombak masuk ke dalam perahu. Mereka di tengah badai. Yesus ada di mana? Di dalam perahu toh. Bahkan dia yang menyuruh mereka ke seberang. Selamat gak? Pasti selamat. Gak mungkin enggak. Mereka gak paham. Ketika ada sekolah kehidupan, ketika ada badai, seringkali kita berteriak apa? Stop Tuhan badainya. Itu sebabnya banyak orang yang saya katakan tadi hanya kejar jawaban doa, gak kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa seringkali itu di tengah-tengah badai. Hal-hal seperti begini, damai yang melebihi akal budi, nggak mungkin terjadi kalau nggak ada badai. Damai melebihi akal budi terjadi ketika ada badai. Nggak mungkin damai melebihi akal budi lagi di kondisi senang-senang aja. Aduh, damai ini nggak ada kayak begitu. Melebihi akal budi di tengah badai pastinya. Jadi banyak hal-hal indah akhirnya kita terima dari dia di tengah badai karena itu sekolah kehidupan. Maka murid-muridnya membangunkan dia, ayat 38, dan berkata kepadanya, sama seperti jeritan orang-orang Kristen, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kasih karunia Yesus, dengan belas kasihan dia bangun. Dia menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, atas permintaan murid-murid, karena mereka yang mau teduh. Oke. Sekarang ayat berikutnya adalah ayat yang menyatakan kepada kita Yesus setuju atau tidak mereka memberhentikan badai itu. Mereka minta memberhentikan badai itu. Kalau dia setuju, ayat berikutnya akan berbunyi begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, terima kasih ya sudah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Itu kalau dia setuju. Dia ngomong gitu nggak? Tidak. Dia ngomong apa? Dia bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Terus dia bilang gini lagi, kenapa kamu gak percaya? Karena saya udah ngomong di awal, karena saya ada di dalam perahu, berarti kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Perhatikan apa yang terjadi ketika orang bolos kelas. Perhatikan apa yang terjadi ketika kelasnya gak selesai. Perhatikan apa yang terjadi ketika orang skip kelas, gak masuk ke dalam kelas, dan gak selesai pelajarannya. Ketika ada ujian, yang terjadi adalah ayat terakhir mengatakan begini, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Udah takut karena kelasnya di stop di tengah-tengah, prosesnya nggak sampai selesai, badainya nggak sampai selesai. Akhirnya mereka makin takut, sangat takut itu berarti makin takut, dan mereka bertanya, ini siapa gerangan orang ini? Yang terjadi adalah mereka makin nggak tahu, dan mereka akhirnya karena nggak lulus sekolah kehidupan, mereka nggak kenal siapa sih sosok pribadi ini. Orang yang skip kelas, bolos, nggak masuk dalam kelas, nggak akan ngerti tuh. Tapi orang yang selesaikan kelasnya, selesaikan sekolahnya, dia akan ngerti, dia akan paham akhirnya. Nah sekarang lihat perbandingannya, sama-sama murid-murid Yesus kok. Di kesempatan yang lain, apa yang terjadi ketika mereka ada di dalam badai juga? Coba lihat Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, coba lihat Matius pasalnya yang ke-14. Kita sudah sering baca ayat ini, Yesus berjalan di atas air. Oke. Ayat 22 Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Siapa yang suruh ke seberang? Yesus. Sama seperti yang tadi, dia yang suruh. Kalau dia yang suruh, proteksinya bersama dengan mereka, dia yang suruh kok. Walaupun dia secara fisik tidak ada di situ, tapi justru perkara besar akan terjadi. Coba lihat. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit, berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air.
Kalau kita lihat kronologisnya dan lihat bahasa aslinya, dari mereka ada di badai sampai jam 3 pagi, itu sekitar 6 jam Bapak Ibu. Itu gelombangnya keras atau tidak, skalanya seperti apa, tidak didokumentasikan di Alkitab, tapi yang udah pasti mereka ada di dalam badai selama itu. Yesus memberitahu mereka pada saat itu bahwa saya berkuasa atas badai, bahkan dia berjalan di atas gelora gelombang yang sangat keras. Dia berjalan di atasnya. Oke? Perhatikan apa yang terjadi. Lihat ya, ini lihat nih prosesnya. Sekolah kehidupan, pelajaran demi pelajaran terjadi di tengah-tengah badai yang tidak berhenti. Coba lihat ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Satu mata pelajaran selesai. Jangan takut ya, ini aku, jangan takut. Dingajarin di tengah-tengah badai, jangan takut. Kemudian Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bayangin, di tengah badai tiba-tiba terjadi mujizat. Yang terjadi apa? Lalu dikatakan begini, maka Yesus berkata begini, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Walaupun cuma sebentar, Petrus sempat berjalan di atas air. Mujizat terjadi di tengah badai. Gak ada satupun kata-kata keluar dari murid-muridnya untuk menyetop badainya. Pelajaran berikutnya terjadi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pelajaran berikutnya, kalau fokus kamu tidak kepada Tuhan, engkau akan bimbang. Tangannya diangkat, "Udah tenang aja, aku ada di sini menyertaimu. Aku selalu ada di dalam badai hidupmu. Di dalam waktu suka dan duka, aku tidak pernah sedetik pun ninggalin engkau. Fokus sama saya." Pelajaran demi pelajaran terjadi di tengah-tengah badai. Perhatikan ayat yang berikutnya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau saya bisa tambahkan, redalah karena Yesus yang meredai, bukan permintaan murid-muridnya loh. Berarti apa? Sekolahnya selesai, kelasnya selesai, gak ada yang bolos, gak ada yang berhentiin kelasnya. Perhatikan ayat terakhir yang mengatakan apa? Perbedaan yang sangat luar biasa. Ayat 33. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ketika kelasnya selesai, semua mengerti isi hati Tuhan. Makanya badai ada, dan ketika ada badai, biarin aja sampai selesai. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Ketika kelasnya selesai, kita akan bilang ini, "Wow, aku makin mengenal engkau dengan lebih baik ya Tuhan. Makasih ya Tuhan." Itu yang terjadi. Makanya, kalau saya mau ajak siapapun mau pergi sama saya misalnya, ya, dari Semarang ke Singapura misalnya. Sekarang penerbangan Singapura udah gak ada di sini. Yang straight flight gak ada ya? Udah gak ada ya? Nanti saya bilangin sama Garuda suruh buka lagi ya. Ngawur aja, Semarang kok harus ke Jakarta dulu? Kan dulu ada kan ya? Misalnya nih, dari Semarang ke Singapura, langsung berapa sih? 1,5 jam lah ya, mirip-mirip Jakarta. 1,5 jam, 1 jam 45 menit lah sampai Singapura. Oke? Kalau disuruh pilih, Bapak Ibu mau jalan sama saya misalnya, Bapak Ibu mau nggak pergi ke Singapura sama saya, naik pesawat 1 jam 45 menit sampai, atau jalan kaki 1 bulan baru sampai? Pilih yang mana? Ayo jangan bohong. Pasti naik pesawat toh. Kalau kita naik pesawat, saya sama orang di sebelah saya dan saya nggak kenal, kita pasti mungkin kenalan di situ ya. Pernah lihat deh kayaknya di mana ya? Oh, GB Gajah Mada. Oh iya ya. Terus tukar-tukaran nomor telepon, kepotong sama tidur mungkin, kepotong sama makan. Sampai di Singapura tukar-tukar nomor telepon, udah pisah. 1 jam 45 menit perjalanan sama dia toh. Setelah selesai, setelah nanti ketemu lagi 1 hari, posisi atau statusnya dia kepada saya adalah dia sekedar hanya kenalan saya yang pernah duduk bareng di pesawat. Bayangin kalau pribadi itu adalah pribadi yang betul-betul jalan kaki sama saya ke Singapura 1 bulan baru sampai. Semarang, Pantura, Cirebon, Jakarta, jalan kaki loh, lewatin tol, pinggir tol, pakai ransel. Karena budget terbatas, jadi kita kalau malam-malam nggak tidur di hotel, nggak, buka tenda, bawa Indomie gitu. Wah, nyebrangin Selat Sunda sampai ke Provinsi Lampung, jalan kaki sampai ke Palembang, Pekanbaru, nyebrangi Kepulauan Riau, sampai ke Batam, naik ferry berkali-kali sampai Singapura 1 bulan. Di hari pertama ketika jalan sama pribadi itu pasti kenalan dulu. Tetapi ketika sudah 24 jam sama-sama dia, di keesokan hari nggak mungkin kan saya kenalan lagi sama dia. Maaf, namanya siapa kemarin? Ini karena kepala nggak ada rambut jadi semua nguap, memorinya nguap. Nggak gitu dong.
Besok-besok kita udah lebih dalam ngomongnya, karena 24 jam sama-sama toh. Kita mulai ngomong apa? Pergumulan masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan seperti apa. Ngobrol sama dia. Makin tahu isi hati dia, dia makin tahu isi hati saya. Suka dan duka sama-sama. Hujan banjir sama-sama. Indomie tinggal satu makan berdua sama-sama. 24 jam kali 30 hari bareng-bareng. Setelah selesai perjalanan ke Singapura 1 bulan, saya tidak akan bilang pribadi ini kenalan saya. Saya akan bilang apa? Bapak Ibu kenalin, ini sahabat baru saya. Itu sebabnya Tuhan gak akan cepat-cepat kalau di dalam sebuah proses. Karena dia ingin di ujung daripada itu semuanya, itu yang terjadi. Kita kenal dia dengan lebih benar. Karena dia kenal kita 100%. Dia adalah Allah Elohim yang menjadi pencipta atas hidup kita. Ciptaannya dia. Loh, Alkitab aja bilang kita gak kenal diri sendiri, apalagi kita kenal dia. Makanya ada proses yang agak lama, supaya di ujung daripada itu semuanya kita bisa bilang apa? Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sesungguhnya engkau adalah Elohim, Allah El Shaddai atas hidupku. Itu pengalaman intim sama Tuhan. Makanya kejar penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Itu sebabnya ketika ada masalah, bilang Tuhan, ini ujian. Sekolah kehidupannya sampai kapan, badannya sampai kapan, terserah Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Aku ikut aja. Karena sampai kapanpun tangan yang perkasa itu tidak pernah ninggalin saya. Bapak Ibu, yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa juga, setelah kita melewati itu semuanya, semua kita ini punya tanda. Tandanya namanya kesaksian. Makanya di dalam semua pergumulan hidup, pastikan pengalaman itu membuahkan sebuah kesaksian yang indah. Orang yang tidak kejar penyertaan Tuhan, hidupnya gak ada kesaksian. Dan di dalam peristiwa macam-macam dalam hidup ini, kita diberikan kesempatan banyak sama sekali sama Tuhan untuk akhirnya hidup ini membawa kesaksian. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, mungkin 20, nggak sampai 20 lah, 15 tahun yang lalu, saya dibawa sama teman saya, diajak ke kota Makau namanya. Saya satu hari, karena anak saya waktu itu masih kecil, si Keaton, saya pakai kereta anak. Terus teman saya bilang gini, kita pergi ke mall itu yuk, di sebelahnya hotel itu katanya. Nah hotel itu, karena hotelnya bintang 5, itu ada bus gratis ke sana. Jadi kita cari bus gratisnya. Sampai di tempat pangkalan busnya, saya lihat supirnya diam aja. Karena saya mau masukin kereta anak saya di bagasinya toh. Supirnya diam aja, saya pikir ya udah saya masukin sendiri. Saya buka bagasi bus kan di samping, saya buka masukin. Kita naik ke bus, busnya jalan. Sampai di hotel, kita turun semuanya. Saya lihat supirnya lagi nggak ada inisiatif untuk turun, ya saya buka lagi sendiri. Saya pikir berarti harus ambil sendiri. Saya buka bagasi bus, kan bagasi bus ini kan misalnya supir, pintu, bagasi kan di samping. Saya masuk ke dalam, saya buka pintu bagasi, itu kereta anak saya udah masuk ke dalam. Karena perjalanan kan kanan kiri dan nggak ada barang lain, jadi masuk ke dalam. Jadi saya merangkak masuk ke dalam bus. Waktu lagi merangkak masuk ke dalam bus, tiba-tiba saya dengar pintu bus tertutup, karena berarti orang udah keluar semua. Waktu orang udah keluar semua, tiba-tiba busnya jalan. Harusnya secara safety itu supir, dia kan posisi di sini, ini pintu di sini, itu kan kebuka nih kan bagasi. Dia kalau lihat dari spion kelihatan itu kebuka kok. Itu orang di lobi hotel berteriak semuanya, stop gitu, dia nggak dengar. Saya panik. Harusnya saya diam aja di situ, tunggu sampai busnya stop. Saya panik, saya loncat keluar, koprol sampai 2 kali. Buah koprol, terus berdiri. Puji Tuhan bisa berdiri. Nggak tahu gimana, pokoknya berdiri. Sakit, marah, kaget, malu. Sampai teriak, kereta anak saya nggak sempat ambil, masih di dalam. Busnya jalan itu dengan posisi kebuka tuh, berarti kan bagasinya. Dia jalan. Sebelum dia keluar dari pelataran parkir, satpam akhirnya berhasil menyetop dia. Dikejar sama satpam. Digini-giniin, stop gitu ya. Waktu dia turun dari bus itu, saya lihat dari kejauhan satpamnya marah-marahin dia pokoknya. Ditunjuk gini-gini, marah-marahin. Ngomong Mandarin, saya nggak ngerti. Nah saya berjalan ke arah bus dengan pincang-pincang begini, mau ngambil kereta anak saya kan. Masih di situ. Dia lihat saya, dia sampai sujud-sujud. Dia bilang minta maaf. Saya dalam bahasa Mandarin, saya nggak ngerti juga. Saya dalam hati gini, udahlah saya juga oke, saya nggak apa-apa. Udahlah, percuma saya juga ngomong sama dia nggak ngerti. Udah selesai, saya ambil kereta anak saya kembali ke lobi hotel. Itu tamu-tamu di lobi hotel ngomong semua sama saya begini, itu kamu tuntut tuh, itu ada CCTV, kita mau jadi saksi. Orang datang sama saya. Mereka nggak terima, ini ngeri banget, bisa fatal itu terjadi dan lain sebagainya. Teman saya ngomong gini, tadi ya pas kamu koprol 2 kali, keren banget. Aduh Bill, kayak James Bond Bill, kayak Fast and Furious, keren banget Bill. Itu kamu pas koprol 2 kali Bill, itu jarak kaki kamu sama ban belakang cuman segini Bill. Itu keren banget. Kamu ambil tuh CCTV-nya, kamu kirim ke Hollywood, kamu jadi stuntman Bill. Keren banget. Keren apaan? Sakit tahu, saya bilang gitu.
sakit kaki. Pas saya buka tuh biru loh kaki saya gitu ya. Udah masuk ke lobi hotel. Sampai di lobi hotel, mereka sodorkan formulir. Pak, tulis di formulir komplainnya. Saya karena disodorin gitu, ya udahlah saya tulis lah. Terus ada kolom email, saya tulis email saya. Udah, saya mau anak-anak kasihan. Anak saya, teman saya juga punya anak kecil. Ayo kita makan lah. Udah saya nggak apa-apa, puji Tuhan, oke gitu. Kita udahlah. Terus saya udah lah, setelah berapa hari liburan udah mulai lupa. Besok juga saya udah oke kaki saya. Sampai di Indonesia saya dapat email dari hotel itu. Ngomongnya begini. Kalau ada biaya medis karena yang terjadi kemarin, insiden kemarin, tolong kasih tahu sama kami nggak akan tanya apa-apa, kami akan ganti 100%. Kirim aja buktinya, resitnya. Dan please jangan kasih tahu siapa-siapa, karena mereka malu, ini mereka brand besar soalnya. Itu kan mengerikan kalau terjadi kayak begitu. Dan mereka tahu itu ketangkap CCTV. Saya nggak minta juga CCTV-nya. Saya mau panjang-panjangin lah. Teman saya pas lagi di rumah, dia lihat tuh email, dia bilang gini, Bill, kesempatan nih Bill. Udah nanti aku buatin aja bon palsu. Kita tulis 200 juta, lumayan Bill. Itu dia pasti gantikan semuanya. Nanti aku dapat 10% lah Bill gitu. Kurang ajar teman saya tuh. Terus tau gak dia bilang apa? Bill, kamu tuh jangan naif. Kamu tuh layak dapat ganti rugi. Kamu tuh dirugikan Bill. Kamu tuh orang jangan terlalu naif. Kamu tuh layak, kamu layak gitu-gitu terus. Malam-malam sebelum saya tidur, saya kan manusia juga. Itu terngiang-ngiang di kuping saya. Kamu layak. Kamu layak. Ngawur itu. Suara-suara dari neraka ya. Ya saya nggak lakukan itulah. Saya emailin mereka balik. Saya bilang ya udahlah, saya nggak apa-apa gitu. Udah saya nggak mau perpanjang lah. Saya juga nggak mau terima email dari dia. Dibilang saya mohon maaf, itu supirnya udah diskor. Saya kasih voucher ya, kamu tinggal di hotel kami gratis. Saya nggak mau. Dalam penting nggak mau, saya balik situ, trauma balik ke situ. Cuman akhirnya jangan jadi kesaksian. Nah orang yang ngalami Tuhan pasti menyandang kesaksian. Makanya orang ya kalau dia komit sama apapun yang dia lakukan pasti ada tandanya. Kita ngomong sama dia ngomong, dia misalnya suka sama satu bidang, apalah aspek kehidupan, pasti ngomongnya lancar tentang aspek itu. Orang misalnya suka maintenance, terus ngajak kita ngadu maintenance. Bapak Ibu lihat lengannya, kalau dia besar sebelah tangannya, itu dia komitmen maintenance. Kalau pemaintenance di sini pasti lengannya besar sebelah. Kalau lengannya nggak besar sebelah, itu nggak komitmen. Orang yang komitmen maintenance lengannya besar sebelah udah. Itu kelihatan di situ. Jadi orang yang komit itu pasti ada tandanya. Nah orang yang komit sama penyertaan Tuhan ada tandanya apa? Kesaksian hidup. Ya, itu sebabnya ya kita harus mengerti prinsip ini. Saya percaya sebagai orang Kristen belajar terima dulu, tinggal di dalam kasihnya. Ketika ada badai, tinggal aja di situ. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya terlalu perkasa, terlalu hebat buat kita. Makanya firman Tuhan ayat penutup saya kasih ini sama Bapak Ibu ya. Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya waktu baca ini saya bilang, wow. Saya kalau lihat gambar dia buka tangannya di kayu salib. Rupanya saya ada di tangan sini. Makanya tangannya dibiarkan dipaku. Supaya semua dosa kita dipaku di situ dan dia katakan, selesai. Itu seolah-olah dia lagi ngomong sama saya, Bill, selesai ya Bill. Aku selesaikan semuanya buat kamu. Selesai. Kamu sekarang belajar terima. Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan supaya engkau melimpah di sini dan engkau sanggup memberi. Kau jadi berkat buat orang lain. Belajar terima dan horizontalnya pasti beres. Dan pasti secara horizontal, secara hubungan kita pasti mengambil keputusan mau jadi orang yang tepat. Buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di dekat kita. Kita tidak akan tuntut orang lain. Karena apa? Sudah terima kasih Tuhan dalam hidup ini. Makanya vertikalnya nerima dulu, horizontalnya baru bisa memberi. Saya tutup dengan ini. Sebagai bayi, seorang bayi pasti akan cari jari daripada orang tuanya. Saya punya foto-foto anak saya megangin jari saya, jari mamanya. Dia pegang erat. Musim berganti jadi balita, dia akan pegang mainan. Musim berganti ke remaja, dia akan pegang HP hari ini. Musim berganti sebagai pemuda, dia akan pegang tangan pacar. Musim berganti dia sebagai mahasiswa, dia akan pegang ijazah. Musim berganti sebagai eksekutif muda, dia akan pegang tangga karir. Musim berganti dia menjadi suami atau istri, dia akan pegang tangan pasangan. Musim berganti lagi, dia pensiun, dia akan pegang stick golf atau mungkin alat-alat berkebun.
Musim berganti lagi sebagai orang tua, mungkin dia pegang tongkat. Musim berganti, apa yang kita pegang selalu berubah. Tetapi ada satu tangan yang tidak akan pernah berubah, itu tangan Tuhan. Seumur hidupmu, musim boleh berganti, pegang tangannya. Dia tidak akan pernah lepaskan itu dari kita. Terima yang terbaik, supaya hari ini hidup kita berkelimpahan di sini. Dan kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah kasih karunia Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.